Halo anak-anak, berjumpa kembali di channel Gembira Belajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar matematika kelas 5 SD kurikulum 2013 mengenai pengumpulan dan penyajian data. Kita akan membahas beberapa soal dari buku Senang Belajar Matematika kelas 5 SD, uji kompetensi halaman 207. Nomor 1, berikut adalah nilai ulangan bahasa daerah siswa kelas 5. Ini ada nilai-nilai ya untuk ulangan bahasa daerah. Kita akan lihat pertanyaan yang A. Tentukan nilai terendah dan nilai tertinggi dari data di atas. Kita cari dulu nilai terendah. Nilai terendah berarti nilai yang paling kecil. Kita lihat pada datanya mana nilai atau angka yang paling kecil. Angka yang paling kecil adalah 60 ya. Jadi nilai terendahnya adalah 60. Bagaimana dengan nilai tertinggi? Kita cari ya angka yang paling tinggi dari data tersebut. Angka yang paling tinggi adalah 90. Sehingga kita tulis jawabannya nilai tertinggi sama dengan 90. Yang B, berapa siswa yang nilainya di bawah 70? Di bawah 70 berarti yang kurang dari 70 ya. Kita lihat di datanya, kita lingkari dulu ya nilai-nilai di bawah 70 yang lebih kecil dari 70 ya. 65 ya, lebih kecil dari 70. 60 juga lebih kecil dari 70 ya. Sudah ya, tidak ada angka-angka yang lebih kecil dari 70 lagi ya. Jadi siswa yang nilainya di bawah 70 ini ada 2 siswa. Yang C, berapa siswa yang nilainya di atas 80? Di atas 80 berarti lebih besar dari 80. Kita cari ya angka-angka yang lebih besar dari 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Jadi jawabannya ada 13 siswa yang nilainya lebih dari 80. Pertanyaan yang D, berapa banyak siswa yang mendapat nilai 75? Sekarang kita akan cari ya data yang sama dengan 75. Kita lingkari ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi jawabannya 5 siswa. Nomor 2, berikut adalah berat badan dalam kilogram siswa kelas 4. Jadi ini ada data berat badan ya. Angka-angka ini diukur dalam satuan berat kilogram. Kita lihat pertanyaan yang A. Tentukan berat badan terendah dan tertinggi dari data siswa kelas 4. Kita mulai dari berat badan terendah. Terendah berarti kita mencari angka yang paling kecil ya. Mana angka yang paling kecil? Ini dia, 25. Kita tulis berat badan terendah sama dengan 25 kg. Bagaimana dengan berat badan tertinggi? Berat badan tertinggi berarti kita mencari angka yang terbesar. Mana angka yang terbesar? Ini dia, 33 ya. Sehingga kita tulis ya, berat badan tertinggi itu adalah 33 kg. Pertanyaan yang B, berapa siswa yang beratnya 30 kg? Kita cari ya, data yang nilainya sama dengan 30 kg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Sehingga jawabannya adalah 9 siswa. Pertanyaan yang C, berapa siswa yang beratnya kurang dari 30 kg? Kurang dari 30 kg. Berarti kita akan melingkari ya angka-angka yang lebih kecil dari 30. Lebih kecil dari 30 ya. Ini dia, 25 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11 ya. Jadi jawabannya ada 11 siswa. Pertanyaan yang D. Berapa siswa yang memiliki berat tertinggi? Berat tertinggi tadi kita sudah cari ya di bagian A, yaitu 33 kg. Sekarang kita cari nih angka 33-nya muncul berapa kali ya. 1, 2. Ada lagi yang lain? Tidak ada ya. Jadi jawabannya adalah 2 siswa. Nomor 9. Berikut data golongan darah siswa kelas 5. Ini ada data ya, golongan darah siswa kelas 5. Ada yang golongan darahnya A, atau O, atau AB, atau B. Kita lihat pertanyaan yang A. Berapa banyak siswa yang bergolongan darah A? Jadi yang golongan darahnya A kita hitung ada berapa banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi kita tulis 7 siswa. Pertanyaan yang B. Berapa banyak siswa yang bergolongan darah B? Sekarang yang huruf B kita lingkari ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 juga ya, sama ya. Kita tulis 7 siswa. Pertanyaan yang C. Berapa banyak siswa yang bergolongan darah AB? Sekarang yang huruf AB kita lingkari ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 siswa. Kita tulis 8 siswa. Pertanyaan yang D. Berapa banyak siswa yang bergolongan darah O? Sekarang huruf O ya yang kita lingkari. Kita hitung ada berapa banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama ya. Kita tulis jawabannya 8 siswa. Nomor 10. Nilai ulangan bahasa Indonesia siswa kelas 5 adalah sebagai berikut. Ini ada data nilai ulangan bahasa Indonesia ya. Sekarang kita akan menjawab pertanyaannya. Pertanyaan A. Urutkan data di atas dari nilai yang terkecil. Kalau kita perhatikan datanya, nilai yang terkecil itu 60 ya. Nilai yang tertinggi 95. Nah, kita urutkan data-datanya menjadi seperti ini ya. Dari yang terkecil sampai yang terbesar. Pertanyaan yang B. Berapakah nilai tertinggi? Nilai tertinggi berarti 95 ya. Kita tulis 95. Pertanyaan yang C. Berapakah nilai terendah? Nilai terendahnya adalah 60. Kita tulis 60. Pertanyaan yang D. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM untuk pelajaran bahasa Indonesia adalah 75. Berapa siswa yang tidak tuntas? Jadi untuk pelajaran bahasa Indonesia ya, siswa itu harus memperoleh nilai 75. Kalau nilainya kurang dari 75 itu artinya mereka dikatakan tidak tuntas ya. Jadi kita akan cari nilai-nilai yang kurang dari 75. Kita lingkari ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi ada 7 siswa yang tidak tuntas. Anak-anak, itulah pelajaran kita hari ini mengenai pengumpulan dan penyajian data. Kalian dapat mengulangi kembali ya semua soal tadi yang sudah dibahas bersama papa, mama, atau kakak kalian di rumah. Ingat untuk like videonya dan share serta subscribe ke channel Gembira Belajar. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye-bye.